Punten Pak, dengan Pak siapa nih Pak? Solusinya apa? Abdul Jabar. Pak Abdul Jabar ini asli warga Losari Pak ya? Betul itu Pak, sangat disarankan. Terakhir kenapa? Yang pertama adalah Nah, betul Bapak itu adalah selaku Warga Desa Mulyasari, tuding adanya dugaan pelaksana proyek saluran air, atau kontraktor rampok uang negara. Global Expos TV Kabupaten Cirebon terkait pemuatan berita yang ditayangkan Global Expos TV, edisi Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022, Ketua Lembaga Masyarakat Bersatu atau disingkat LMB, Abdul Jabar, atau biasa disapa sehari-harinya, Bang Jabar, yang didampingi warga desanya, ikut mengomentari atas pelaksanaan proyek pembangunan saluran yang sekarang dah masuk di Desa Mulyasari, dan Kalirahayu Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, diduga proyek itu banyak kejanggalan, dan layaknya proyek siluman, yang bermunculan, di berbagai daerah, karena dengan tidak adanya papan proyek atau papan informasi untuk publik, yang terpasang di area lokasi pengerjaannya. Untuk pelaksanaan pengerjaan saluran air tersebut diduga tidak ada ketransparan terhadap publik, serta diduga tidak sesuai spek dan besteknya, karena terlihat dari materialnya saja itu menurut saya tidak sesuai, ditambah lagi pembangunan proyek saluran air ini, sangat merugikan warga, karena sudah mengganggu para pengendara, baik roda 2, ataupun roda 4, itu sangat mengganggu sekali. Di lain pihak Global Expos TV, mengkonfirmasi pihak pemenang tendernya, yaitu Habib selaku humasnya, menurut Habib, hasil keterangan Habib selaku pelaksana proyek tersebut menjelaskan, pelaksanaan proyek tersebut bernama CV Halimi, dan perihal papan informasi anggaran sudah saya tanyakan kata Habib, papan informasi anggaran sudah dipasang, ujar Habib. Namun sesuai hasil pantauan awak media Global Expos TV di lokasi, bahwa pengerjaan pengairan atau irigasi tersebut, terindikasi tidak jelas, bersumber anggarannya pun dari mana, karena di lokasi tersebut tidak terlihat papan informasi atau papan plan proyek untuk publik agar semua tahu bahwa proyek tersebut, bahkan dari mulai awal pekerjaan sampai selesainya pekerjaan yang menjelaskan pengerjaan proyek tersebut. Bersumber dari mana, berapa volumenya serta berapa anggarannya. Karena di setiap pelaksanaan pengerjaan proyek yang bersumber anggaran dari pemerintah wajib memasang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Nomor 14 Tahun 2008. Karena saya, Bang Jabar, selaku masyarakat Desa Mulyasari, berhak mengetahui setiap pelaksanaan proyek atau program-program pemerintah yang lainnya, karena setiap pengelola uang negara wajib terbuka untuk publik. Karena sesuai dengan keputusan Presiden, Nomor 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, wajib memasang papan informasi publik, agar masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang, Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat KIP, Nomor 14, Tahun 2008, dan Peraturan Presiden Nomor 54, Tahun 2010, serta Nomor 70, Tahun 2012, di mana Perpres tersebut yang mengatur setiap pekerjaan atau bangunan fisik, yang dibiayai oleh uang negara hukum wajib memasang papan nama proyek, baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, dan nilai anggaran, dan kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaannya. Karena pemasangan papan proyek atau papan informasi itu merupakan implementasi asas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik LSM, atau media massa, agar dapat ikut serta dalam proses pengawasan proyek tersebut. Kegiatan pekerjaan asal-asalan dan tidak sesuai spek dan bestek yang ditentukan, kepada pihak berwenang dalam hal ini Inspektorat, BPP atau BPKP maupun kepolisian dan kejaksaan wajib untuk turun ke lapangan untuk ikut serta memeriksa langsung proyek-proyek yang diduga siluman, yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon ini, agar bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Bang Jabar, yang selaku lembaga masyarakat bersatu yang mewakili warga Mulyasari, saya pun turut prihatin melihat kondisi pembangunan proyek tersebut seperti ini, tutup Bang Jabar, saat diwawancarai Global Expos TV. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe,
agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Katoni Anton, mengabarkan. Punten dengan Pak Habib, Pak ya. Iya, Pak. Pak Habib di sini sebagai selaku pelaksana, Pak. Pelaksana, Pak. Ini proyek berjalan sudah berapa lama? Kurang lebih ada 3 bulan. Terus CP-nya yang menangani dari CP Halimi, Pak ya. Pak, yang pertama saya pertanyakan, Pak. Kenapa para tenaga kerja itu tidak memakai alat pelindung diri? Itu alasannya kenapa, Pak? Ya karena kan kita bukan di ketinggian, Pak. Kita yang penting ada bot. Kalau helm kan kalau di ketinggian boleh. Tapi itu kan tetap merupakan salah satu aturan proyek. Kenapa Anda bisa melanggar itu? Ada, tetap ada, Pak. Tetap pakai. Tetap ada, cuman nggak dipakai ya. Satu. Yang kedua, itu kenapa sistem ngaduk nggak pakai molen, Pak? Ada molennya, Pak. Cuma nggak di-share kemarin aja, di sana ada molen. Ya kalau molen ada nggak dipakai, nggak digunakan, nyatanya di lapangan di sini kan tidak ada. Sama saja kan bohong. Lokasi yang sebelumnya pakai molen. Kebetulan saya konfirmasinya di lokasi ini, saya lihat di sini tidak ada. Bapak baru datang di sini, kalau di sana Bapak datang Tidak ada ya, Pak ya. Satu. Terus dari bahan termasuk batu-batu itu juga kurang begitu standar, Pak. Menurut Pak Habib gimana? Oke, Pak. Yang di okein itu, Pak ya. Boleh, Pak. Oh, oke, terima kasih Pak Habib. Siap. Pak Habib, Pak, namanya kalau di sini. Pak Habib. Ya, untuk yang penanggung jawab di sini. Penanggung jawabnya yaitu adalah Pak Habib. Kalau Pak Ganda di sini kebetulan sebagai humas, kapan kira-kira saya bisa dipertemukan dengan Pak Habib agar saya konfirmasi terkait masalah pelaksanaan proyek seperti ini? Gitu. Ya, nanti paling habis istirahat siang bisa, Pak. Bilangnya ke sini tadi. Sebab kalau saya lihat ya kita juga hak sosial kontrol, Pak ya. Saya wajib artinya memberikan dari batu yang dipasang saya ambil pasir juga kayaknya kurang, masih di bawah standar kalau menurut saya. Menurut Bapak itu ya, di bawah standar itu gimana ceritanya? Ya, itu kan menurut pandangan Bapak selaku sebagai Ya bukan pandangan saya, fakta di lapangannya sudah saya ambil gambarnya seperti itu, Pak. Menurut pandangan Bapak kan. Betul. Bicarakan berarti kan menurut pandangan Bapak. Betul. Nah, sekarang kita gini, Pak. Itu menurut pandangan Bapak itu tidak bisa kita jadikan pedoman dalam hal kenapa kita pemberi kerja kita, owner kita PU BPWS. Di sini tadi yang dimana PU menunjuk konsultan pengawas. Nah, sekiranya ada material kita yang menurut Bapak tadi itu tidak sesuai dengan spek, otomatis yang bentuk kita tadi eliminasi bentuk dari minimalisir kecelakaan di kategori yang terakhir. Betul Karena itu, Pak. Sangat disarankan. Terakhir itu. Kenapa? Yang pertama adalah eliminasi, kedua substitusi, ketiganya rekayasa engineering. Rekayasa engineering maksudnya gimana? Rekayasa engineering itu adalah perubahan, misal kita dengan metode ini dimungkinkan potensi bahayanya sangat. Punten Pak, dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan saya Abdul Jabar. Abdul Jabar. Pak Abdul Jabar ini asli warga Losari, Pak ya? Saya asli warga Losari, Desa Mulyasari, Losari, Cirebon. Betul, Bapak itu adalah selaku ketua MLB, Pak ya, Masyarakat Losari Bersatu. Ya, saya kebetulan dipilih jadi ketua MLB, yang mana MLB itu visi misinya yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat di wilayah Losari. Oh begitu, Pak ya. Saya mau konfirmasi terkait masalah bangunan irigasi, Pak, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kebetulan proyek ini kan baru nyampe di Desa Mulyasari, Pak ya. Kebetulan di sini ada masyarakat yang mendampingin saya terkait masalah laporan-laporan proyek yang ada di wilayah Mulyasari. Silakan. Itu gimana, Pak? Kira-kira, Pak, dengan adanya bangunan proyek seperti itu, Pak? Ada beberapa hal yang disoroti oleh kami sebagai perwakilan dari masyarakat. Betul. Dari masyarakat Losari Bersatu MLB, mulai dari K3 sampai dengan kualitas dari pekerjaan tersebut. Betul. Mulai dari K3 kita di sini terakhir kemarin tuh merasa kurang nyaman karena penempatan material juga terlalu memakan badan jalan, Pak. Jadi sangat mengganggu aktivitas jalan, Pak ya. Betul. Karena jalannya itu jalan hidup untuk di desa ini, Pak. Jalan hidup yang sangat selalu dipakai oleh masyarakat setiap waktu. Itu yang pertama. Untuk pekerjaannya sendiri kurang memenuhi standar untuk keamanannya sendiri, Pak. Karena dari APD aja tidak ada ya? Tidak ada. Nah, terus dari kualitas material yang dipakai
saya kira kurang untuk kurang untuk kualitasnya kurang Pak. Kurang layak Pak ya, Kurang dari mulai layak, dari karena- mungkin dari mulai batu, pasir, Pak ya? Batu, pasir juga pasirnya untuk pekerjaan atau bangunan yang berhadapan langsung dengan air, saya rasa sangat kurang Pak. Oke, Nah, terima kasih Pak ya. Siap.